Beberapa rangkaian ibadah telah kita lalui dan tiba waktunya bagi kita untuk memberi diri diajar dan dituntun oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Saya kembali menyampaikan lagi kutipan pernyataan dari seorang hamba Tuhan bahwa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan mendengar kita. Saat firman Tuhan disampaikan, berarti kita harus dengar Tuhan. Terlepas dari siapa yang saat ini sedang bicara, tetapi marilah kita imani bahwa ketika firman Tuhan masih ada di tangan kita, masih bisa diperdengarkan, itu bertanda pintu anugerah masih terbuka. Sebab akan tiba waktunya di mana firman Tuhan itu ditarik kembali dengan berbagai cara. Dengan cara di mana kita sudah bisa membaca, dengan cara di mana kita harus beristirahat, atau mungkin pada akhir zaman Alkitab ini sesuai dengan nubuatan, bukan mungkin tapi pasti akan ditarik kembali dan manusia mencari ke timur, ke barat, ke utara tapi tidak menemukannya. Dan oleh karena itu kesempatan firman Tuhan disampaikan, marilah kita berkonsentrasi agar firman itu tidak berlalu begitu saja. Kita pada momen atau hari-hari ini kita sedang berada pada suasana tradisi suci gereja di mana semua mengakui bahwa kita sedang ada pada minggu sengsara. Minggu kesengsaraan. Hal ini telah menjadi sebuah tradisi dalam pelayanan gereja Tuhan sepanjang zaman, dan kita pun memahami hal itu, sehingga kalau hari ini Tuhan sedang menderita, sedang sengsara untuk menyelesaikan misi penyelamatan atas kita, kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu 2 jam, kita meluangkan waktu 1,5 jam, atau paling lama 2 jam. Kalau ada hal-hal lain lagi ditambahkan bisa 2 jam lebih sedikit. Apakah kita tidak bisa mengalokasikan waktu sesingkat itu untuk Tuhan yang saat ini sedang menderita bagi kita, yang telah membuktikan kebesaran kasih dan kuasanya bagi kita, sehingga memastikan bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan ada di bawah pengawasan, ada di bawah kepastian pemeliharaan Tuhan. Mata Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan tidak dialamatkan ke yang lain, tertuju kepada orang-orang yang sudah diselamatkan melalui pengenalan kita kepada Tuhan, dan kita sudah menyatakan iman itu melalui baptisan kudus. Kita sudah menyatakan iman itu, mendeklarasikannya melalui baptisan, sehingga dalam ibadah-ibadah kita bukan hanya sekedar memelihara tradisi, tetapi ibadah kita merupakan wujud dari pertanggungjawaban kita. Kita telah lebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Harta, uang, emas dan lain-lain bisa saja kita tidak punya, tetapi bukankah Tuhan berkata bahwa Dia melihat hati? Setiap orang yang masih hidup, kita semua punya hati, dan itu yang Tuhan cari. Kita bersyukur hari ini kita ada di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya pun tahu bahwa ibadah kita, ya, keterbatasan manusia itu ada. Ya, secara psikologi kemampuan manusia untuk berkonsentrasi mendengarkan khotbah itu ada keterbatasannya. Kita pun tahu itu, tapi jangan juga karena pertimbangan itu kemudian hal-hal prinsip yang harusnya disampaikan itu terlewatkan karena pertimbangan kita sedang berlebihan. Baik, puji Tuhan, pada pagi hari ini di minggu sengsara ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Satu bagian firman Tuhan yang saya sendiri pun sudah pernah menyampaikan. Hari ini kita akan merenungkan kembali di dalam Injil Yohanes pasal 17. Ayat-ayatnya cukup panjang, tetapi marilah kita mengarahkan perhatian kita bahwa inilah waktu yang disediakan Tuhan bagi kita memberi diri, diajar, dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah bagi kita. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu membacakan ayat kedua, kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26 kita akan membacanya secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia
menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 2, 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dari bacaan ini saya memberikan sebuah judul yang sederhana, hiduplah dalam kuasa doa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, keempat Injil ini memberikan catatan yang jelas tentang bagaimana Yesus berkesempatan untuk berdoa dalam kehidupannya sebagai manusia sejati, manusia yang sempurna, yang diutus untuk meletakkan dasar kehidupan bagi kita sebagai orang-orang yang mengenalnya dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Yesus berdoa berulang kali kita baca dalam Injil Matius, ataupun peristiwa di dalam Injil Markus pasal 14, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tapi juga dalam Injil Lukas, dan kemudian dalam Injil Yohanes ini. Ada banyak hal yang merupakan doa daripada Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan diri menghadapi puncak daripada misi penyelamatan melalui kematian di atas kayu salib. Dalam catatan Injil Yohanes pasal 17 ini ada 3 hal yang merupakan doa Tuhan Yesus di dalam satu pokok ini. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 itu merujuk kepada doa Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri, bagaimana dia telah memahami keberadaannya sebagai Allah yang diutus ada di tengah-tengah dunia ini dan harus menyelesaikan misi penyelamatan itu tanpa ada keberatan. Kalau kita baca di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani seperti yang dilukiskan oleh Markus pasal 14, di sana menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pergumulan yang berat, sampai Tuhan Yesus berkata bahwa sekiranya cawan ini bisa berlalu, tapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Ada satu gambaran tentang bagaimana Yesus memposisikan dirinya sebagai anak Allah, tetapi juga dia memposisikan diri sebagai penyelamat yang diutus, taat dan tunduk kepada tuntutan hukum Taurat. Itulah sebabnya Rasul Yohanes melihat pada sisi yang lain, sehingga dia menyampaikan di dalam tulisan ini, demikianlah kata Yesus, selalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan pengenalan tentang Yesus Kristus yang utuh, yang sempurna, itu harus melalui penyelesaian semua ketetapan Allah, termasuk dia bagaimana taat tunduk kepada kehendak Allah, mati dengan cara yang tidak wajar di atas kayu salib. Saudara kita yang tidak mengenal rahasia penyelamatan ini, mereka bisa melihat dan bahkan bisa berani berkata bahwa mana mungkin seorang juru selamat tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa lolos daripada skenario untuk menangkap, pengadili, dan menyalibkan. Untuk dirinya sendiri saja nggak bisa, mana mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Tetapi kendati pun sebagai manusia, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang merujuk kepada kecemasan itu, sampai dikatakan bahwa keringatnya itu merupakan titik-titik darah
yang keluar karena ada tekanan batin. Tetapi satu hal yang kita lihat di dalam tulisan Rasul Yohanes ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana komitmen Tuhan Yesus untuk menyelesaikan rancangan Allah atas hidup umat manusia melalui hidup daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hal pertama yang ingin saya tekankan kepada kita sekalian melalui komitmen Tuhan Yesus melalui doanya ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak rencana Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi tidak semua yang ada dalam diri kita itu hanya untuk kita. Ada dampak, ada pengaruhnya bagi istri, bagi anak, bagi keluarga, bagi saudara yang lain. Dan kalau kita menyadari posisi kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka berdoalah minta kekuatan dari Allah agar tantangan persoalan yang hari-hari ini diizinkan terjadi atas kehidupan sebagai seorang suami, jangan engkau mundur, karena sikapmu yang mundur daripada tanggung jawab itu, daripada sebuah panggilan itu akan mempengaruhi orang lain juga. Keselamatan mereka ada pada komitmen kita sebagai seorang suami. Demikian juga sebagai seorang istri, berdoa agar panggilanmu sebagai seorang istri menjadi pendoa bagi suami, menjadi pendoa bagi anak-anak, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, itu tidak terhalangi oleh karena berbagai perasaan, pertimbangan, kekhawatiran, bahkan juga kita bisa tersinggung dengan sikap-sikap daripada saudara-saudara ataupun rekan-rekan kita yang lain, kemudian kita mundur daripada rencana Allah melalui hidup kita. Jangan. Bukan hanya sebagai istri, sebagai anak-anak pun demikian. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan inginkan melalui proses yang sementara ini yang kau jalani, engkau sekolah, penderitaan, perjuangan, kesusahan, kesulitan yang hari-hari ini kau hadapi. Berjuanglah sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Berdoa mohon kekuatan Tuhan agar engkau tidak mundur oleh karena persoalan itu, oleh karena tantangan-tantangan itu. Sebab ketika kau mundur, kesaksian apa yang akan kau tunjukkan kepada orang lain, pengaruh apa yang akan kau berikan kepada keluargamu kalau kau tidak bisa menyelesaikan misi perjuangan itu. Harus berjuang. Sama seperti Tuhan Yesus menyadari bahwa keadaannya, keberadaannya di dunia ini adalah untuk menyelesaikan misi penyelamatan, termasuk mati di atas kayu salib. Dia cemas, itu wajar. Tetapi apakah kecemasan itu membuat dia kemudian mundur? Tidak, dia berkata bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Jadi hari-hari ini apapun perjuangan kita, ketika kita berdoa untuk diri kita, kita bukan hanya minta agar kita dilepaskan daripada persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan itu, tetapi kalaupun itu harus kita hadapi, maka berdoa minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa dimampukan menyelesaikan semua beban persoalan itu, karena itu ada pengaruhnya bagi orang lain, bagi kita, bagi hari esok dan seterusnya. Ya. Amin Bapak Ibu, amin Pak Anto. Iya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ketika saya diutus oleh Bapak Pendeta almarhum Bapak Warma bersama-sama dengan saudara-saudara saya yang lain, kami berangkat ke Jakarta untuk sekolah. Saya lah mahasiswa pertama yang pergi sekolah Alkitab bersama-sama dengan saudara Frans. Dari kampung kami, mungkin dari kampung-kampung lain sudah ada, tapi dari kami punya kampung, kami yang pertama kali. Kami sekolah di sana, Bapak Laure saya duduk di depan ini saksi mata. Pada tahun 98 kerusuhan, Soeharto digulingkan itu, kami punya rektor itu orang Cina. Dan tantangannya dihadapi oleh saudara kita yang keturunan Cina itu lebih berat daripada orang-orang pribumi, orang Jawa, orang-orang lain tidak. Itu mengakibatkan kemudian kami kampus tutup dan kemudian kami dipindahkan ke Dulos. Karena apa? Karena kami punya rektor, segala macam asetnya itu dia jarak habis dan kemudian segala hal itu habis. Saudara Frans itu, saya turun dari mimbar dulu sedikit, mohon maaf. Saudara Frans itu hilang dari, dan dia tidak tahu hal, karena kami tinggal di asrama, televisi pun tidak selalu kami nonton, jadi kami tidak tahu berita. Ada di Jakarta, tapi pada saat itu kami tidak tahu hal dengan apa yang terjadi di luar sana.
dia antar dia punya teman pergi ke Jakarta Timur. Sudah sampai di sana, kemudian kerusuhan itu terjadi. Dia tidak bisa kembali. Dia hilang dari asrama selama 1 minggu. Ada telepon genggam yang disiapkan di kantor untuk kita bisa hubungi keluarga. Tapi saya dengan dia, kami dua sudah komitmen. Waktu berangkat dari Sorong ke sana, orang tua tidak tahu. Dan kami pahami, kami punya budaya. Ada yang namanya hukum asli. Ya. Kalau kami, misalnya saya jadi anak yang gegabah, angkat telepon langsung bilang, Frans itu sudah hilang 1 minggu. Kira-kira apa yang terjadi untuk Bapak Sulaiman yang memberi rekomendasi untuk kami diberangkatkan? Pasti dia akan jadi bulan-bulan. Atau mungkin Bapak Pendeta Wana. Karena kami yang diberangkatkan bukan cuma saya, kami ada berapa orang. Itu pasti jadi masalah. Dan itu sudah 1 minggu hilang. Kami sudah buat komitmen. Apapun yang terjadi, kok mayat terletak dulu begitu, kemudian bisa angkat suara. Tapi kalau cuma sakit kah, menderita kah, apa hukuman kah, dipukul kah, disiksa kah, tidak boleh kasih tahu keluarga. Karena pemahaman keluarga di sana tentang bagaimana mengambil komitmen penuhi panggilan Tuhan menjadi seorang pendeta itu tidak gampang. Jadi kau tidak boleh telepon kasih tahu keluarga kalau di sini tidak makan. Jadi juga sebaliknya, dia kasih ultimatum kepada saya. Oh juga tidak boleh telepon ke sana kalau kita dihukum, kah, kita disiksa, kah, kita diapa-apain, pokoknya selama masih bisa sekolah, semua itu kita jalani. Itu yang membuat saya, sudah 1 minggu dia hilang, tapi saya tidak angkat telepon untuk kasih tahu keluarga bahwa Frans sudah hilang dari, mungkin kerusuhan itu dia juga termasuk salah satu yang sudah dibunuh. Tapi tidak, saya bilang dalam hati, saya pikir sebelum saya lihat dia punya jenazah, tidak mungkin saya akan telepon. Puji Tuhan, hari ke-6, hari ke-7 baru dia sampai di asrama, sudah kurus sekali karena tidak bisa makan. Orang jarahan-jarahan yang dilempar, tulis-tulis dibakar roti yang terlempar itu yang dia pungut makan untuk bertahan. Bagaimana dia mau jalan pulang tapi tidak tahu jalan pulang. Padahal sebetulnya kalau dia tahu jalannya itu gampang saja, selangsung. Tapi ini persoalannya kerusuhan, semua akses tertutup. Hanya ya istimewanya adalah karena orang lihat rambut keriting itu orang asli sini, orang asli Papua ataupun orang Indonesia. Coba kalau dia mengapa kalau dia kulit putih dan mata sipit, pasti dia sudah dibunuh. Ya. Kemudian dia sampai ke Cengkareng dalam keadaan pucat karena 1 minggu sudah tidak makan. Tinggal dia asrama saja makan terlalu jelas, itu kita sudah pucat, apalagi ini tidak makan. Ya. Bapak ini terjebak juga di Tanah Abang sana, mana tahu hal dengan kita di sana. Ya. Jadi saya tidak berkata bahwa apa yang terjadi atas kami itu sempurna, tidak. Tapi saya sedang menyampaikan bagaimana kita memahami segala hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi pada diri kita. Kalau kita yakin bahwa itu panggilan Tuhan, jangan mundur. Sebab keputusan untuk mundur daripada kehendak Tuhan itu akan mempengaruhi bukan hanya masa depan hidupmu, tapi masa depan daripada keluarga, masa depan daripada penyelamatan, rencana penyelamatan Allah, bukan hanya penyelamatan jiwa kekal, tetapi penyelamatan kehidupan kita. Karena saya menyadari pada saat kita belajar tentang psikologi sosial, ya, kalau seorang diselamatkan, maka pasti keluarga itu akan ikut diselamatkan. Kalau anak pertama itu kau berjuang, kalau belum ada yang jadi sarjana memang kelihatannya berat bagaimana kau berjuang. Tapi kalau satu sudah jadi sarjana, apalagi dapat pekerjaan, yang lain itu akan seperti banjir sedang buka jalan. Yang lain itu akan ikut, anak kedua, ketiga akan ikut saja. Biar prasekolah juga pasti ada modal, dia usaha pasti dia berhasil. Tapi kalau belum ada yang berhasil, itu ada kutub struktural yang sedang membatasi kita, sehingga perjuangan rasanya berat. Kami berjuang, salah satu harus berhasil dulu. Kami menyadari bahwa di kampung kami itu dulu orang bunuh hamba Tuhan. Dan itu menjadi kutub ketika kami juga sudah menyadari dan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, maka apapun yang terjadi, dan bukan hanya pada saat proses sekolah, termasuk sekarang melayani. Keadaan mau seperti apapun tetap kami akan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan berarti bahwa saya sampaikan saya sudah lebih baik daripada yang lain, bukan. Tapi saya sedang menyampaikan bagaimana kita berkomitmen untuk memenuhi panggilan Allah. Dan itu yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Ketika ia berdoa, dia berkata, sebagaimana tadi kita sudah baca bagian pertama ini,
Telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, dan seterusnya. Dia berdoa agar rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia melalui dirinya tidak terhalang oleh karena keterbatasan dia. Ada unsur ketakutan, kecemasan, silakan, tetapi dia tidak akan mundur. Dia berkata pada bagian yang lain, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Biar agak cepat, itu hal pertama. Hal kedua adalah Tuhan Yesus untuk murid-muridnya di dalam ayat 6 sampai dengan ayat ke-19. Saya tidak baca semuanya, tapi kita akan lihat. Ayat 6 dikatakan bahwa aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. 12 murid itu didoakan oleh Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa mereka adalah manusia biasa. Dia tahu bahwa hamba-hamba Tuhan itu punya kelemahan, kekurangan ada. Tetapi kita secara tidak langsung telah terhisap ke dalam kuasa doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berdoa bagi 12 murid. Tuhan Yesus telah berdoa bagi para gembala-gembala. Tuhan Yesus telah berdoa bagi para evangelis. Tuhan Yesus telah berdoa bagi para majelis jemaat. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan bagi engkau melakukan, percayalah bahwa engkau telah terhisap ke dalam doa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang berdoa, kira-kira siapa yang membatasi? Bukan hanya Allah telah menjawab doa Tuhan Yesus untuk dirinya, tapi Tuhan juga telah menjawab. Allah telah menjawab doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Buktinya apa? 12 orang itu dimampukan. Bahkan kalau kita baca dalam satu, kalau tidak salah ayat 12, ayat berapa itu dikatakan bahwa aku telah memelihara mereka semua. Mereka semua ada dalam kepastian. Hanya satu saja, yaitu Yudas. Yudas itu disadari, belum terjadi, tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Semua ada di dalam kuasa nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Nama Tuhan Yesus itu menjadi jaminan bagi pemberitaan Injil. Ketika hamba Tuhan berdoa kepada orang sakit dan menyebut nama Yesus, di sana ada kuasa, di sana ada mujizat. Pelihara mereka di dalam nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Itulah sebabnya nama Yesus itu adalah nama yang penuh kuasa. Jadi jangan sebut nama Yesus sembarang-sembarang. Tersentuh di batu sedikit, Yesus ya, Yesus ya. Amin. Yang sebut-sebut Yesus bertobat hari ini. Tidak boleh sebut nama Yesus sembarangan lagi. Amin. Tidak boleh sebut nama Yesus sembarangan. Akhirnya apa, saudara kita yang tidak seiman pun, walaupun mereka tidak tahu nama itu, kadang-kadang Yesus pun itu kan sebetulnya pelesetan daripada nama Yesus yang seharusnya mau disebut Yesus. Ya, mereka pun ikut sebut-sebut, padahal mereka cerita. Apakah betul-betul mereka menyadari atau tidak? Tetapi itu karena kita yang memulai sebut sembarang, maka orang lain pun seenaknya sebut sembarang. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita mendedikasikan hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus, baik sebagai gembala, sebagai evangelis, ataupun sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan memenuhi panggilannya, kita menuruti firman atau tidak? Kalau kita menjadikan firman Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan adalah kekuatan Allah, maka Allah akan bertanggung jawab. Firman-Nya itu akan menjadi kekuatan dalam diri kita, sehingga ketika kita ada dalam berbagai ujian pencobaan seperti firman Tuhan minggu lalu, pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus memenangkan pencobaan pertama, kedua, ketiga. Dia tidak berkata bahwa enak saja kau bicara sembarang, kau kira saya ini siapa. Tidak, dia berkata sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Karena apa? Dia lebih dahulu menyempurnakan hidupnya dengan kekuatan kuasa firman. Firman itu menjadi bagian dalam hidupnya, hidup menjadi bagian daripada firman Tuhan. Maka Allah akan bertanggung jawab memelihara kebenarannya itu. Di mana ada firman itu berada, maka Allah, hati Allah, pikiran Allah ada di sana. Tapi kalau kita anggap firman Tuhan itu biasa-biasa saja, maka engkau tidak akan jadi apa-apa juga, biasa-biasa juga. Tapi kalau firman Tuhan itu kita terima dengan iman, firman Tuhan itu akan menghidupkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati,
Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Dia menegaskan bahwa dia telah memberikan nama itu kepada mereka, dan firman itu telah diberikan kepada mereka. Dua kekuatan ini, nama Yesus yang adalah nama yang penuh kuasa, dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah, itu telah diberikan kepada mereka sebagai modal untuk melangkah. Makanya mereka paling berani, walaupun 12 orang, sampai ada yang disalibkan, kepala ke bawah, kaki ke atas, mereka tidak takut dan mereka tidak mundur. Semua mati dengan cara yang tidak wajar, tapi bahkan sebelum mati mereka lebih dulu diancam. Apakah diancam mereka kemudian mundur? Tidak. Semua 12 murid itu mereka sanggup menghadapi kematian secara tidak wajar pun mereka mampu menyelesaikan, sama seperti Tuhan Yesus berdoa bahwa permuliakanlah anakmu. Ya. Supaya apa menjadi rencana Allah itu tidak terbatas oleh karena keterbatasan kita. Berdoa setiap saat, minta kekuatan kuasa Allah agar apa yang menjadi kehendak Allah bagi panggilanmu sebagai seorang suami tidak terbatas karena kelemahan kekuranganmu sebagai seorang manusia, ataupun sebagai seorang istri, ataupun sebagai seorang anak. Kita punya kelemahan kekurangan untuk berargumentasi ataupun beralasan itu selalu ada. Tetapi bukankah kita telah dipanggil dan ditetapkan? Mari kita yakini bahwa kita sedang ada dalam rencana penyelamatan Allah. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Itu yang kemudian menjadi kekuatan bagi gereja Tuhan, bagi pemberita-pemberita Injil. Bukan hanya kita diajarkan untuk berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita juga sudah didoakan oleh Tuhan Yesus sebagai imam yang selalu berdoa bagi kita. Dia telah berdoa, dia sedang berdoa, dan dia terus berdoa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia buat apa? Dia bertindak sebagai imam yang terus berdoa bagi kita. Dia telah berdoa di Taman Getsemani, dia telah berdoa di atas bukit, dia telah berdoa untuk kita sebagaimana yang kita baca dan kita pelajari pada hari ini. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi pelayanan kita, persekutuan kita, betul kita berdoa supaya kita itu terhindar dari berbagai hal yang tidak baik. Tapi Yesus sendiri menyadari bahwa itu kenyataan hidup. Kau boleh berdoa, tapi kalau Tuhan menghendaki hal itu harus terjadi, tidak mungkin kita mengelak, karena itu adalah kehendak Allah. Satu-satunya kita berdoa agar kita dimampukan untuk menghadapi kenyataan itu. Dia katakan bahwa aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia atau memisahkan mereka daripada tantangan persoalan, tidak. Aku berdoa supaya mereka tetap kuat, mereka tetap ada. Dengan kekuatan apa mereka tetap kuat? Dengan kekuatan firman, dengan kekuatan nama Yesus yang telah diberikan sebagai jaminan bagi pemberitaan hamba-hamba Tuhan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, para evangelis, majelis jemaat, dan juga komisi-komisi yang ada dengan berbagai kelemahan kekurangan yang ada, tapi selama kita menyadari bahwa apapun yang dipercayakan kepada kita itu adalah kehendak Allah, berdoa agar rencana Allah tidak terbatas oleh karena keterbatasan kita, tapi justru dalam keterbatasan kelemahan kita lah kuasa dan kebenaran Allah dinyatakan. Ayat 16 dan 17. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita dikuduskan dalam firman? Coba sekali lagi seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana firman itu bisa terjadi atas kehidupan kita kalau kita membaca, mendengar, dan menganggap firman itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran. Sejauh mana kita meyakini dan mengimani firman Tuhan sebagai kebenaran Allah, sejauh itu juga firman itu akan tergenapi dalam hidup. Karena apa? Allah membela firman-Nya. Seringkali saya katakan bahwa apapun yang kau lakukan, mau kecil atau besar, banyak atau sedikit, asal berdasarkan ketaatan pada firman, Tuhan akan melihat itu sebagai tindakan kebenaran. Biar kau memberikan sebanyak-banyaknya, tetapi kalau bukan berdasarkan ketaatan pada firman, hanya ingin supaya engkau dianggap lebih baik daripada yang lain, supaya engkau dipuji, itu tidak ada apa-apanya. Kalaupun kau dapat pujian, itulah upahmu, pujian dari dunia. Tetapi di surga tidak ada. Tapi apapun yang kau lakukan, lakukan itu atas dasar ketaatan pada firman. Jangan lakukan karena kasihan,
pendeta itu dia ulang tahun baru saja kita tidak lakukan, bagaimana? Harus kita lakukan. Ya, walaupun pikiran itu adalah pikiran manusiawi yang harus kita puji juga, harus kita apresiasi juga. Tapi lebih daripada itu adalah atas dasar ketaatan pada firman. Jadi bukan hal ulang tahun, tapi dalam banyak hal. Apapun yang kau lakukan, kepada siapa saja, kepada orang tua sekalipun, jangan hanya karena sekedar dia itu adalah om saya, dia adalah bapak saya, dia adalah tante saya. Kita lakukan, betul. Unsur itu penting untuk dipertimbangkan karena itu adalah keluarga. Tapi lebih daripada itu, aku memposisikan dia sebagai wakil Allah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Maka sekecil apapun yang kau lakukan, Tuhan melihat itu sebagai kebenaran. Kalau itu kebenaran yang kau lakukan, Tuhan tidak mungkin membiarkan itu yang kau lakukan begitu saja. Pasti dia akan mengupahi pada waktunya. Kapan waktunya Pak Pendeta? Pak Pendeta juga tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Allah pasti setia memenuhi kehendaknya. Itu hal kedua adalah tentang doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya atau bagi hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah doa Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya, mulai dari ayat yang ke-20 dan seterusnya. Ayat ke-20 dikatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya untuk 12 murid itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena pemberitaan daripada murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena pemberitaan daripada gembala, oleh karena pemberitaan daripada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan atas pemberitaan hamba-hamba Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan dari atas mimbar atau di mana saja mereka sampaikan dan kita dengar, kita taat lakukan, secara tidak sadar kita telah terhisap ke dalam doa Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi aku berdoa bagi mereka yang akan mendengarkan berita atau penyampaian mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan seterusnya. Hal pertama yang Tuhan Yesus berdoa bagi orang percaya, yang percaya karena pemberitaan Injil, yang menjadi Kristen karena pemberitaan Injil, adalah supaya mereka mengambil bagian dalam persekutuan bersama. Mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tuhan Yesus berdoa supaya gereja itu menjadi satu. Orang percaya itu menjadi satu. Kita boleh saja beda kulit, beda rambut, ya, beda suku, beda bahasa dan lain-lain. Tapi ketika kita ada dalam sebuah persekutuan yang dikehendaki oleh Allah, kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana penyelamatan Allah. Kita adalah satu dalam Kristus. Bersaudara dalam Kristus. Untuk apa kita bisa bersatu? Dikatakan bahwa supaya dunia tahu. Tapi kalau perpecahan gereja, perpecahan dalam keluarga, kau bicara barang baik apapun orang bilang, keluargamu saja pecah-pecah. Kau bicara apa? Gerejamu saja pecah-pecah atau tidak bersatu. Gembala bicara lain, yang didengar lain, yang dilakukan lain, latihan lain, lakukan lain. Bagaimana? Jadi sasaran daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui doanya adalah kita menjadi satu. Sebab kesatuan itu menjadi alur daripada berkat-berkat Allah. Saya pernah sudah berkhotbah dari Mazmur 33. Persaudaranya rukun. Itu penting Bapak Ibu, karena persatuan, persaudaraan yang rukun itu merupakan alur yang ditetapkan oleh Allah untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Sejak awal iblis dia tahu ketika Tuhan Allah berkata bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, bukan hanya merujuk kepada
hubungan antara suami istri, tapi manusia sebagai makhluk sosial, kalau mereka tetap bersatu, itu menjadi musuh bagi rencana iblis. Sehingga dia berusaha merusak. Ketika dia berhasil menjatuhkan Hawa, Allah membawa mereka, kemudian bertanya, apa yang terjadi? Adam dengan Hawa saling menyalahkan, bahkan bukan saya, tapi perempuan yang kau berikan kepadaku ini. Hawa bilang, bukan saya, tapi ular yang kau taruh di tengah-tengah taman itu. Jadi pertikaian mulai terjadi dari dua pribadi. Bahkan bukan hanya kepada mereka berdua, tetapi seolah-olah ingin menyalahkan Tuhan Allah sendiri. Kenapa dia taruh ular di tengah-tengah taman? Allah bilang, sudah cukup di situ, saya sudah tahu akar permasalahan, saya selesaikan. Memberikan janji penyelamatan, kemudian menjanjikan pemulihan. Mereka hidup berkembang. Ketika melahirkan anak, Hawa dan Adam tidak mati. Mereka masih diberi kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Tapi keturunan mereka, Set dan Habel, mereka bertikai dan kemudian ada yang kehilangan nyawa. Itu strategi iblis, karena tidak mau kerukunan itu terjadi. Rencana Allah menyelamatkan melalui pemulihan keluarga itu iblis tidak mau. Tetapi ketika yang satu terjadi, artinya Habel dibunuh, Tuhan Allah hadir. Bukan Tuhan kompromi dan kesalahan, tidak. Berjanji untuk tetap melindungi Kain, bukan berarti kompromi dan kesalahan, tapi ini terkait dengan rencana penyelamatan. Tuhan tahu tentang strategi tipu muslihat iblis. Kita lihat perpecahan terjadi sampai keluarga yang dipanggil oleh Allah sendiri. Abraham dipanggil keluar dengan rencana tujuan agar diberkati Tuhan. Iblis masuk dengan menghancurkan yang menghadirkan perempuan kedua dari 02, melahirkan Ismail dan Ishak. Mereka bertikai. Ismail pindah dan kemudian bermukim di jalur Gaza sana. Kemudian Ishak tetap ada di Israel situ, ada di tempat perjanjian. Bertikai keturunan itu sampai datang lagi kepada Ishak. Ishak melahirkan kedua, artinya istrinya melahirkan kedua anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Mereka bertikai dalam kandungan, lahir, dan kemudian puncaknya adalah perebutan warisan. Yakub melahirkan 12 anak. 12 anak itu kemudian bertikai lagi. Yusuf harus ditangkap, dijual, dibuang ke sumur. Jadi ini strategi iblis bagaimana menghancurkan keutuhan, mulai dari dalam keluarga sampai ke persekutuan jemaat dan persekutuan gereja, persekutuan saudara-saudara. Ingat, perpecahan itu adalah strategi iblis. Amin. Perpecahan mulai dari mana? Mulai dari dua pribadi, suami istri dulu, saling menyalahkan dulu, sama seperti Adam dan Hawa. Turun kepada anak-anak, sama seperti Kain dan Habel. Sampai kepada keluarga besar, sama seperti anak-anak daripada Yakub. Ini strategi iblis. Sejak awal dia tidak mau perpecahan, makanya dikatakan bahwa kerukunan atau persatuan sebagai saudara, hidup rukun itu merupakan alur daripada berkat Tuhan. Kalau kita hidup rukun bersama, Tuhan akan memberkati kita, dicurahkan berkatnya itu mengalir. Amin. Jadi mari kita hidup rukun antara suami istri, saudara persaudara. Kalau ada kelemahan, kekurangan, saling memaafkan, itu penting. Karena bukan orang lain yang akan mengambil bagian itu, tidak, kita juga yang akan merasakan. Tapi kalau kau tetap mempertahankan egomu, sakit hatimu, dan kemudian tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima satu dengan yang lain, ingat, iblis telah memenangkan sesuatu yang berharga dari dalam dirimu, dan masa depanmu sengsara sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah sebabnya hal penting yang saya tekankan dari bagian ketiga ini adalah bagaimana Tuhan Yesus berdoa agar gereja Tuhan, orang-orang percaya yang percaya pada pemberitaan 12 murid, agar orang-orang percaya pada pemberitaan gembala-gembala, pendeta-pendeta sejak dulu, sekarang, dan seterusnya, agar mereka tetap menjadi satu. Kenapa harus menjadi satu? Agar dunia tahu bahwa Allah menghendaki adanya persatuan. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Allah berada, di mana Allah ada, di situ ada damai sejahtera. Amin. Kita harus merasakan damai sejahtera karena disitulah Allah berada. Bukan pertikaian, bukan sakit hati, bukan dendam dan lain-lain. Tapi kita, Allah mau supaya damai sejahtera Allah. Berkat-berkat Allah itu mengalir kepada orang-orang yang telah dikasihi, orang-orang yang telah diselamatkan. Mereka berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus mau supaya suatu saat kita itu ada, diselamatkan bersama-sama dengan Dia. Yang duduk pemerintah, bukan kita menjadi penonton, tapi kita menjadi bagian dari ahli waris kerajaan Allah. Di dunia ini kita sudah merasakan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu sudah harus menjadi bagian kita di dunia ini sebelum engkau terima yang besar di sorga. Tapi kalau di dunia ini tiap hari kau sakit hati, dendam, tiap hari kau bikin hal-hal yang tidak baik, yang di dunia yang kecil saja kau tidak bisa, bagaimana mengharapkan yang besar? Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kita bersyukur kita ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nama itu telah dijanjikan dan telah diberikan kepada kita. Bukan hanya namanya, tapi kehendaknya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita menguduskan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kalau itu yang kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan ada di manapun kita berada. Kita boleh terbatas, banyak tantangan, persoalan yang hari-hari ini menimpa kita, tapi percayalah bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan ini, tapi satu hal, bahwa kita telah terhisap ke dalam kuasa doa Tuhan Yesus. Dia telah berdoa, Dia sedang berdoa, Dia terus berdoa bagi kita. Jadi bukan hanya kita sendiri yang berdoa. Doa Tuhan Yesus juga sekaligus mengajarkan kita bagaimana kita hidup, memelihara persekutuan dengan Tuhan, di mana kita selalu berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan bukti ketergantungan kita kepada Tuhan. Tapi kalau tidak pernah kau berdoa, sama saja dengan kau tidak mengakui kebesaran Tuhan. Sama saja dengan kau tidak mengakui kekuatan kuasa Allah. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Amin.